Wa khamisuha istiqbalu ainil qiblati ilal ka'bati bisadri. Wa salisu utawi kaping 5 khamsatu syara'id. Diaturaken syarate salat kabehe wonten gangsal. Sakniki tumiba ingkang nomer gangsal. Seperti diaturaken mulai dari pertama syurutus salat khamsatun. Yang pertama suci dari hadas, suci dari janabat, suci dari najis. Yang kedua harus nutupi aurat. Tidak sah sholat tanpa nutupi aurat. Dan syarate aurat, batas-batasé aurat sampun dibahas. Sing rawan nggih menika aurate tiyang ingkang nganggo rukuh pedotan sing ngenani dalam aturaken niku syarate salat sing nomor 3. Sing nomor 3 kudu manjing waktu. Jadi kalau salat enggak sampai masuk waktu, salat tidak mengetahui kalau waktunya sudah masuk, maka sholatnya tidak dianggap sah. Mempunyai dugaan masuk ternyata belum masuk, ya ora sah. Atau sebenarnya sudah masuk tapi orang paham, orang ngerti kalau ternyata sudah masuk. Niku nggih boten sah. Lajeng sing nomor sekawan, ya ini wau begini ku suci saking napa niku jenenge apa sing nomor sekawan suci saking hadas. Nggih, iki sing saking najis suci saking hadas. Sing nomor gangsal nggih niku kudu nutupi aurat. Nutupi aurat. Nomor gangsal nggih niku kudu madhep kiblat. Salat tanpa madhep kiblat boten sah. Kecuali satu salat sing ghairu syiddatil khauf, kedua salat sunat dalam bepergian atau baik itu naik kendaraan atau jalan, di mana tempat perginya itu sudah tidak mendengarkan azan dari dari akhir daerahnya, taraful balad, maka sudah diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Terus, lah untuk menghadap kiblat niki menurut mazhab Imam Syafi'i geniku menghadap kahanane kiblat. Bagi orang yang dekat harus yakinan. Bagi orang jauh cukup dengan zon.
bisa dengan melalui falak. Malah sakniki sudah ada alat yang sangat canggih, yaitu dengan dikasih tahu oleh orang Yahudi niku pakai Google niku langsung lurus datang Ka'bah langsung niku punan. Jadi ngetik Ka'bah terus sampean teng pundi marono di arahno jaremku teng Ka'bah niku wis mlaku dhewe. Masya Allah, betul-betul akurat, cocok. Kados dene Google Map. Google Map ini ngoten kan lurus niku sesuai dengan anune sesuai dengan arah ini. Lurus menggone pakai satelit. Niku saged. Kalau dulu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keistimewaan seperti halnya Mbah Son Haji, Mbah Bolong. Niku saged melihat Ka'bah. Saniki saged dilihat dengan melalui internet. Masya Allah, wis. Zamane pun zamane mulane keramat-keramate wali pun saged diudari dengan teknologi Yunan. Padahal niku dek Yahudi. Makanya kalau kita tidak mau dengan Yahudi, dengan orang-orang Yahudi, wah niku kita akan kebingungan. Karena kita akan bikin sendiri gak sempat jamaah, gak sempat ngaji, baru ngudek-ngudek carane gawe iki piye ae. Wong kadang gunakno tok iki lho ora mampu. Wis digawekno tinggal nyetel tok niku lho mboten mampu, apa maneh gawe niku lho. Masya Allah. Banyak niki masjid-masjid yang tidak dikiblat akhirnya niku arahe mbuh nang pundi ngoten lek didelok niku wonten saged ditingali lek menawa Google niku iki arahe ten pundi, arahe ten Yaman apa ten Pakistan niku saged luar biasa. Al-Ka'bah karena dawuh Allah fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, sedangkan menghadap kiblat menghadap Ka'bah tidak wajib di selain salat, berarti wajibnya dalam salat. Juga wonten hadis musyi'is shalah. Ilmusi salat tahu orang yang salatnya enggak pas giniku jenenge Khalad bin Rafi' Ar-Razaki Al-Ansori. Sahabat Khalad mbak putrane Mbah Rafi' Ar-Riziki niku. Ar-Riziki niku karone bolone Habib Rizik Al-Ansori. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, "Idza qumta ila shalat fa asbighil wudu." Sumastakbil kiblah. Sumastakbir sumarka ngene. Sumastakbil atau sumastakbir sumakra ma tayassara minal Quran. Ngoten. Niku hadise. Fa asbighil wudu sumastakbil kiblat wa hul syekhani. Diriwayatkan bahwa Rasulullah rukuk rakaat salat dengan 2 rakaat di arah-arah kiblat. Terus Kanjeng Nabi mengatakan hazil kiblah itu kiblate. Dan hadisnya Kanjeng Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalau dalam arahnya kita salatnya mengarah kiblat tapi menghadapnya pada Allah Ta'ala, bukan menghadap kepada Ka'bah. Kenapa kok mengarah pada Ka'bah? Padahal Allah itu tidak di mana-mana. Di mana-mana ada Allah, Allah tidak di mana-mana. Kita berada di mana-mana ada Allah, Allah tidak di mana-mana. Yang mesti ini fa ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Fa ainama tuwallu wujuhakum,
di mana saja. Aina, di mana saja kau hadapkan wajahmu, disitulah kau berhadapan dengan Allah. Mergo Allah tidak jauh, tidak dekat, tidak gandeng, tidak pisah. Nah, lalu kok kenapa disuruh menghadap kiblat, menghadap Ka'bah? Alasannya untuk menseragamkan pada orang-orang Islam semuanya, sehingga bisa dijadikan sebagai gambaran tujuan dan arah daripada orang Muslim kabeh niku sama. Maka nggak perlu rebutan, podo kabeh yang dimaksudkan. Itu tujuannya, bukan berarti kita menghadap Ka'bah, ndak. Juga dengan hadis, nah caranya piye untuk mengetahui kiblat? Tadi saya sampaikan menghadap kiblat itu kalau dekat harus dengan yakin, kalau jauh dengan dzon. Kalau orang yang bisa mungkin mengetahui kiblat tanpa aling-aling, maka tidak bisa beriktimat mempercayai kata siapapun. Dibagi orang yang bisa mengetahui kiblat dengan yakin tanpa aling-aling, bisa lihat langsung, tidak boleh percaya, tidak boleh mengikuti pendapat orang lain. Niku lek iso. Di antara nih, kalau ada orang tunanetra bisa menyentuh dinding Ka'bah, dinding mihrab. Dinding mihrab niku pengimaman. Ketika ia gampang, ini juga tidak boleh mengikuti pendapat orang lain. Tidak boleh mengikuti pendapat orang lain, juga tidak boleh ijtihad. Baru kalau tidak mungkin bisa mengikuti pendapat orang lain yang adil, yang tahu langsung. Seperti saya tahu nih. Tidak boleh ijtihad kalau ada kabar dari orang yang bisa melihat dengan secara langsung. Niku tata cara macam-macam. Lek ngadep niku bisodri, dengan dadanya, bukan dengan kakinya, bukan dengan kepalanya. Jadi andai kata sholat menghadap, dadanya menghadap, sudah mengarah kepada Baitullah, tapi lesannya wajahnya itu noleh, tengok-tengok, ini sah. Karena hanya saja makruh. Jadi toleh-toleh. Ada ketika Rasulullah melihat ada orang sholat dangak, Kanjeng Nabi dawuh layan tahiyanna aulayah aulayah tatofannaka layah tofannaka. Winku marenono lek tengok kaya ngono, kalau tidak kamu akan samber bledek. Kanjeng Nabi dawuh kaya ngoten. Berarti dengan dada. Bagi orang sholat berdiri atau orang sholat tidur miring. Bagi orang sholat yang terlantang, bahasa Inggrisnya melumah, yaitu cukup dengan tapak kaki. Cukup dengan tapak kaki, ini sah. Jadi bukan dengan dada, tapi dan dengan wajah. Tapak kaki dan wajah itu bagi orang yang sholatnya dengan melumah, kepalanya di timur, itu kalau bisa. Kalau nggak bisa itu nanti saja kita bahas. Lalu fala yakfi istiqbalu jihatiha, ora cukup apa
madhep arah-arai Ka'bah khilafan Abi Hanifah. Kalau menurut Abu Hanifah tidak harus pada arah kiblat, pada arah Ka'bah, karena kalau arah kiblat mestinya dalam barisan kita itu tidak bisa lurus. Mergo lek lurus panjang 200 meter itu saja, kalau diteruskan yo nggak bisa pada Ka'bah semua, ada yang keluar malah kudu rada melengkung titik. Mestinya harus melengkung sedikit harus melengkung, itu kalau barisannya mestinya gitu. Makanya cara Abu Hanifah tidak harus ainul kiblat, sepenting arah kiblat. Dengan narasi bagi orang yang dekat ke dalam Ka'bah, dalam Masjidil Haram harus menghadap pada arah kiblat, arah Ka'bah. Bagi di luar Masjidil Haram, yakni yang jauh dari tanah haram atau di Masjidil Haram cukup menghadap pada masjid. Bagi yang jauh lagi cukup menghadap pada tanah haram. Nah, itu menurut Abu Hanifah. Nah, ini pun juga harus istihad arah tanah haram itu di mana. Nah, kalau ahli falak mengerti pada hari-hari tertentu itu nanti pas sodril Ka'bah, matahari ada di arah-arah Ka'bah sehingga bisa kita lihat di sana. Nah, tapi pada hari-hari tertentu kalau dengan pakai Mbah Google kapan saja waktu, tengah malam bisa. Nah, kadang-kadang saya heran mengapa diantarkan tengah malam barang itu ya tidak diberitahu itu. Ya diarahno, apa enggak tidur lagi gimana? Nanti apa enggak pernah tidur apa terus? Ini sampai berapa nih diarahkan kan? Padahal dan tahu Anda di Jalan Bandung, terus ke kanan, oke. 100 meter ke kanan kok yo lho kabeh iku gak turu to wong iya ngono. Masyaallah, aneh ngoten. Lah kalau rekaman kan yo, rekaman kok gak tahu arahnya. Yes, ini di luar nalar saya karena enggak ahlinya. Yang tidak wajib hanya illa fi haqqil ajiz anhu, angin ing dalem arah-arahi wong kang ora mampu, wong kang apes. Illa fi haqqil ajiz anhu, termasuk istisna dari wajibnya madhab kiblat karena meragu-ragu, karena tidak mampu, bisa kalanya karena sakit. Nah, kalau sakit ya seperti tadi, yang mestinya dengan dada itu bisa dengan kalau tidur miring dengan dada, kepala diletakkan di selatan. Andai kata di utara, kepala diletakkan di utara. Andai kata di selatan sah, tapi makruh. Makanya umpama mengubur mayit diletakkan di selatan itu makruh. Kalau tidur melumah itu diujurkan ke barat, diujurkan ke timur, wajahnya di timur, kakinya di barat, sehingga bisa. Nah, kalau malah pisan ya wajah ini timur, kakinya di barat, bagaimana itu nanti? Makanya ya ngono iku lah bahasane niku. Walaupun kelar bahasane keliru gak usah dikelirukan gitu nih. Mestinya kan ya salah, wajahnya di timur, kakinya di barat, lha piye kok ngene. Lah ya pisah. Lah oleh karenanya orang-orang mati yang dimasukkan dalam peti, apalagi yang model corona masa kini
banyak yang tidak diperhatikan hukum syar'i sehingga dilumahkan. Zaman ningali rata-rata dilumahno, bahkan sampai katoke ora dicepot kok. Pempese gak dicepotmu sak pirang-pirang ngoten niku. Nah, kalau dilumahno itu cara untuk mengubur nggak apa-apa, tapi diujurkan ke timur. Nanti wajahnya di timur, nah terus kakinya dihadapkan ke barat, itu nggak apa-apa. Nah, kalau memang nggak bisa diiringkan. Kalau tapi ya yang baik ya nggak diiringkan. Bah repot, kita akan mengiringkan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Sebab kalau kita ngotot miringkan, ini akan bisa berhadapan dengan gugus kapit. Nah itu bisa-bisa nanti kita dikelambeni merah. Nah itu yang repot yang sekarang itu. Lah gugus kapitnya niku kadang nggak ngertikan di dalam syariat. Terus dilumahno terus di anu ngono terus piye ngono kae. Nah, sing dosa sapa? Aduh, ini kita takon sing dosa sapa ya sing salah. Lah sing salah sapa? Apa gugus? Gak mesti. Nah, ya orang yang mampu. Yang salah niku orang yang tahu dan mampu. Berarti gugus yang tahu, yang mampu. Kalau yang enggak mampu, walaupun tahu enggak berdosa. Kita tahu kalau itu keliru. Tapi coba panjenengan protes terus marengno di ngubur dhewe dibenakno. Ya malah nanti di lambeni kuning. Padahal kasus di dalam kiblat kalau sampai dikubur tanpa menghadap kiblat wajib dinamsun, wajib digali dihadapkan kiblat. Nah, kita tahu tidak boleh digali. Ini ku kalau sampean gali, oh ya iku nanti akan dikelambeni oren. Rampil ini ku repot pisan. Terus piye? Nah, ya kewajibane sing memang ya siapa yang tahu dan mampu. Tahu tidak mampu. Ya, seperti kita ini tahu ini kami gak mampu. Nah, ya sudah gak berdosa. Mampu tapi tidak tahu. Nah, ya gak berdosa. Dosa ini orang gelem belajar ngono tok pisan. Nah, tapi yo selama ini tidak ada mayat yang protes atau demo itu tidak ada. Nggih. Lalu yang menjadi problem yaitu ketika sakit atau dicancang di kayu, ya sholatlah bagi orang yang bisa, orang yang dicancang tadi, tapi wajib baleni karena udroh, karena longko. Kalau mampu sholat menghadap kiblat dengan duduk, tapi kalau berdiri tidak mampu menghadap kiblat, mana yang didahulukan? Ini sering terjadi pada rumah sakit karena ambennya hanya segitu bagi kelas ekonomi. Kalau yang kelas 1 di VIP, nah itu bisa dirubah-rubah nih karunia. Karena satu kamar lebar ditempati satu orang, bisa kalau semacam itu. Tapi rodok gede duitnya. Bagi yang kelas ekonomi nggak bisa. Ya ambilnya seperti itu, sehingga dilematis. Orang yang bisa tidur miring tidak boleh lumah. Orang yang bisa duduk tidak boleh tidur. Kalau masih bisa duduk itu lumayan. Kita bisa memutar-mutar bisa, karena masih bisa duduk. Yang nggak bisa duduk, sholat dengan tidur, dia masih bisa miring. Walaupun toh ya bisa melumah ya mesti bisa miring. Tapi sayang
ambennya itu mujur ngetan ngulon. Ini kalau kita merumah bisa menghadap kiblat. Tapi kalau kita miring karena masih mampu miring tidak menghadap kiblat, mana yang didahulukan? Miringnya apa? Menghadap kiblatnya, bukan merimahnya. Nah, apa miringnya karena masih mampu miring, apa menghadap kiblatnya? Apa itu namanya menghadap kiblat? Mampu miring tapi gak menghadap kiblat, seperti ketika ambennya membujur ke arah timur barat, barat timur. Ini apabila miring akan menghadap ke utara, ke selatan, jelas tidak menghadap kiblat. Kalau rumah dia masih mampu miring. Ainal muqaddam? Mana yang didahulukan? Menurut Syekh Abi Bakrin, niki napa niku namanya Al-Bakri ini, rahimallah, dalam kitab sarahnya Fathul Mu'in yaitu I'anatul Talibin menjelaskan falau amkanahu ayusallil ila qiblat qaidan wa ila ghariya qaiman. Kalau kita bisa menghadap kiblat tapi duduk, kalau berdiri tidak menghadap kiblat, mana yang dimenangkan? Wajib al-awwal, wajib menghadap kiblat. Disebabkan fardunya kiblat lebih kuat daripada fardunya berdiri. Dengan bukti sholat sunat boleh tidak berdiri walaupun mampu, tanpa uzur. Tanpa uzur. Maka ini yang dimenangkan adalah duduk walau yang dimenangkan menghadap kiblat walau tidak bisa berdiri. Berarti dalam kasus seperti tadi yang diprioritaskan menghadap kiblat walaupun harus melumah, tidak miring. Ini harus betul-betul kita diperhatikan loh. Hal itu pasti banyak terjadi yang semacam itu. Jadi menghadap ke barat dengan melumah, tidak usah miring, tidak usah miring. Syukur-syukur kalau bisa duduk, ya ini lumayan nih anune. Yang didahulukan kiblatnya. Ini harus tahu, tapi tidak harus mengamalkan. Mudah-mudahan tidak sampai kita mengamalkan. Ini iya betul, saya nggak ingin mengamalkan sama sekali ini. Nggak ingin praktek. Saya praktek kan ya malah digotong hari ini. Tengriku. Cuma ruruwo kalau ada orang bertanya begitu saja, bukan untuk nyiapi diri kita, enggak. Kita nggak perlu siap. Sangat paham gini. Nah, itu penting harus kita tahu. Kecuali dalam hakul ajis, kalau ajis yo melihat kemana saja. Nanti kalau memang uzurnya uzur nadir wajib mengulang, seperti dicangcang itu uzur nadir. Kalau uzurnya tidak nadir tapi langka seperti ada di kereta api. Nah, kereta itu kan kita sholat di kereta terus belok. Nah ini bagaimana? Untuk pertama kita harus menghadap kiblat. Ada arahnya, gampang melihat. Terus setelahnya sholat kita nggak perlu untuk was-was terus, mengikuti pada arah tadi. Belok ya sudah. Dan kan kita beloknya juga nggak tahu kok. Akhirnya nggak tahu kereta ini lewatnya itu arah kemana nggak tahu. Beloknya kan ya hanya lowang sama nggak tahu. Nah itu bagaimana? Ya sudah ikutin itu saja. Nggak apa-apa. Dia itu pertama. Ini kenapa kok gak apa-apa? Dikarenakan gak apa wajib mengulang? Ini kalau nadir wajib mengulang, tidak nadir tidak wajib mengulang.
Untuk sholat ini orang-orang yang naik bis, orang yang naik kereta, yang tidak mungkin untuk bisa tidak mungkin untuk bisa turun. Bagaimana mungkin akan turun? Gak iso. Ya bisa turun ditinggal. Nah, kalau ditinggal kita torok. Bayar maneh, ya lek aneh ae sih dibayar enggak. Ketinggalan paling ngoten ya. Nah ini bagaimana? Suatu sholat sebisanya, asalkan dia itu suci dan dengan rukuk semampunya, sujud dengan semampunya. Kalau di kereta bisa semampunya, bisa sempurna sujudnya bisa. Ada tempatnya sholat juga kok. Nah, semacam ini apa wajib mengulang? Dia tidak wajib turun dan dia dipersilakan sholat khauf. Seperti sholat khauf karena memang khawatir ditinggal. Karena kata khauf itu tidak hanya di dalam peperangan, sedangkan peperangan itu adalah hanya sebagian contoh. Walaupun tidak di dalam peperangan, takut ditinggal kawan, takut ditinggal kereta, takut kehilangan, takut sendirian, itu nanti boleh sholat semampunya. Dan untuk wajib mengulangnya ada dua pendapat. Untuk Imam Qofal mengatakan tidak wajib dikarenakan sholat khauf. Sholat khauf seperti sholat khauf kan gak wajib mengulang. Yang satu mengatakan Qadhi Husain mengatakan wajib mengulang karena termasuk uzurnya nadir. An-nadir kalmakdum niku. Ini panjenengan kembangaken dalam masalah apapun. Setiap uzur yang layak, uzur yang biasa sehingga kesulitan, ini dimuktabar tidak wajib mengulang. Tapi kalau uzurnya jarang, malah justru wajib mengulang. Idza taqal amru tasa wa idza tasaddaqo. Makanya di dalam bab tayamum, manakala dia sholat di tempat yang biasa ada airnya, ternyata karena tidak ada air akhirnya kita sholat di situ dengan tayamum, ini wajib mengulang. Kenapa? Biasanya ada air, berarti tidak ada air langka. Tapi kalau sholat itu di tempat yang tidak biasa ada air, seperti di hutan, tidak wajib mengulang. Satu. Kedua, langka tapi kalau terjadi dawam juga nggak wajib mengulang. Biasanya dawam. Contoh seperti beser, istihadah, itu jarang terjadi. Tapi begitu terjadi ini gak sembuh-sembuh, lama waktunya. Ini juga gak wajib mengulang. Makanya wanita yang sedang kemudian meninggalkan sholat, ini gak ada kewajiban qadha dalam nalar karena sholat itu terus menerus, sehingga uzurnya yang semacam ini tidak, uzur kita ada uzur dalam masalah sholat semacam ini tidak termasuk langka. Tapi kalau puasa wajib qadha. Kenapa? Puasa jarang. Nah, demikian pula di dalam mandi dan wudhu. Kalau mandi harus rata keseluruhan, sampai di selempit-selempitan kuping ini harus rata. Tapi kalau di dalam wudhu enggak.
Nah, kenapa? Kalau wudhu ini terus menerus. Kalau mandi ini jarang-jarang. Makanya yang terus menerus akan dapat dispensasi. Makanya ketika lihyah jenggot yang tebal di dalam masalah mandi tidak mendapat dispensasi, air harus masuk pada anggota luar dan dalam. Tapi di dalam wudhu ada dispensasi. Kenapa? Langganan terus. Tapi kalau mandi tidak. Dari sini kalau kita mau mengembangkan masalah, setiap orang itu punya langganan akan dapat dispensasi ketika ketinggalan. Makanya ketika kita biasa jamaah lalu ketinggalan, tetap mendapat pahalanya jamaah. Tapi orang yang tidak pernah jamaah tidak dapat. Kenapa? Enggak pernah, jarang-jarang yo enggak dapat dispensasi, ngoten lho. Makanya carilah langganan. Nah, ini paling enak. Di akhirat, di dunia sama saja. Langganan ini boleh dispensasi. Makanya ketika jamak takdim disebabkan hujan, ketika kita ada di masjid itu boleh kalau kita sudah langganan jamaah di situ. Kalau tidak berjasa jamaah di situ tidak dapat dispensasi. Ya, kalau tidak dapat dispensasi, bagaimana tidak boleh jamak takdim disebabkan hujan? Jadi harus langganan dulu. Lah langganannya bagaimana? Ya 2 kali 3 kali ini. 1 kali sudah cukup, asalkan tujuannya untuk terus menerus. Termasuk menghadap kiblat di dalam berak ini makruh, malah nek sing ngarani haram. Itu kalau memang tidak berlangganan. Kalau berlangganan dispensasi. Deniku karena tempat itu digelangganan untuk qadil hajat. Ila binain mu'adda li qadail hajat. Jadi panggonan yang disiapkan untuk qadail hajat berarti gelangganan untuk qadil hajat. Dispensasi enggak apa-apa walaupun menghadap kiblat. Makanya ketika di water close kamar mandi terus ada WC-nya menghadap kiblat, no problem, enggak masalah. Karena memang kita sengaja langganan di situ sudah. Ngoten lho. Tapi kalau tidak dilangganan seperti kita di bangunan itu aja, muka langganan baru langsung ngengeng yuk, tidak boleh menghadap kiblat. Ngoten lho nih. Maka berlanggananlah akan dapat dispensasi. Wes. Salat Siddatul Khauf walau fardhon sekalipun fardu, fa yusalli maka salat sapa kaifa amkanahu, kaifa kali tingkam kanahu kang teka sapa wong ing aku teka apa kef ing wong. Amkau kang apa kef ing wong. Termasuk bisa rojilan aurubana. Baik itu sholat dengan berjalan kaki atau dengan naik kendaraan, gak apa-apa. Termasuk sama dengan sholat Siddatul Khauf, kita lari ke apa-apa tidak menghadap kiblat karena tidak mampu, yaitu ketika karena gempa. Seperti terjadi pada gempa Lombok. Jangan gempa Lombok gak masalah, Lombok kok. Di NTT, itu ada orang sholat tetap mempertahankan gewondelan, orang nggak bisa, itu haram itu. Kalau memang kita don akan bisa mengakibatkan runtuhnya bangunan. Lalu bagaimana dibatalkan? Haram juga dibatalkan.
Allah Ta'ala dawuh wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amalmu. Lalu bagaimana? Udahlah sholat aja, lari sambil sholat. Nah, nanti lali cari tempat, ketika sudah mendapatkan tempat yang aman, silakan sholat, teruskan. Wajib ngulang enggak? Enggak. Kalau istilah khuf enggak. Ketika tidak ada udzur nadir. Nanten. Sakit paham? Jadi atau kebakaran. Walaupun kebakaran itu haram dibatalkan sholat. Kebakaran haram dibatalkan, gempa haram dibatalkan. Nah, kok malah sholat di kudo karo kancane ben batal. Syaiton yang dohir, yang nampak nih, sayatinal insi nih. Enak sayatinal insi wal jinni itu termasuk sayatinal insi nih. Masya Allah, enak sih ngene kira-kira. Dibatalno digudo haram, sholatnya sendiri ada uzur gak bisa madhab kiblat aja haram dibatalkan kok. Teruskan aja. Gini ku masyian aurubana sebisanya. Kalau bisa menghadap kiblat, yo larinya terserah. Kalau nggak bisa ya sudah sambil lari, nanti setelah mendapat tempat yang aman lakukan sholat. Wajib iadah apa tidak? Tadi sudah kita kembalikan. Kalau itu barang yang langka terjadi, maka mengulangi kewajiban syar'i kan. Tapi kalau tidak menjadi ketika kewajiban syar'i, lari dari kebakaran, dari banjir, lari dari hayawan galak. Contoh waktu sholat ternyata ada orang yang ada harimau, sholat gak apa-apa, lari aja. Nanti terus di waktu aman diteruskan. Nah, karena ya terserah dari apa saja. Saya punya kawan wong nganjuk niku sholat pondok Tenlir Boyo niku setiap malam Jumat pulang, sore mari musyawarah ke pulang. Nah, karena dekat sih. Nah, karena pulang kan malam Jumat di rumah, kok setelahnya kan sekolahnya biasanya malam, nanti sempat sore baru berangkat. Nah, ini biasanya kan nganjuk sak. Anjene penggaweane mangani mergane apa salat ngoten niku rono pancene jenenge nganjuk. Akhire kan golek pangan karo ngunjuk. Mulih karo mangan ngunjuk. Lah niku nggo sepeda ontel biasanya kan mondok itu kan nek boyo nggo sepeda ontel ngoten. Kemudian pas pulang kan malam Jumat itu pulang, mari musyawarah nek musyawarah kan jam 4 selesai itu pulang. Sholat di pagar wakaf pinggir kali, maghrib rokok peteng, ndak ada orang, nek moco dibanterno, bersih rokok titik mengkiri kene kae. Terus waktu Fatihah dibanterno, walaupun terus amin keruan, wah langsung grebet melayu. Nah, macam itu. Yang tidak ada jamaah, tidak apa waktu sholat itu. Wallahu amin. Nah, ini makmum ada imam malah imam ada makmum malah takut seperti itu. Nah, itu gak masalah. Teruskan saja. Ketika sudah mendapatkan aman. Ngerti lho? Ini.
Tapi fa idza amintum fasadu kaifa amarakumullah. Lampun aman ya salatlah seperti yang diperintahkan Allah. Masyan marakiban mustaqbilan, begitu menghadap kiblat. Al mustadbiron, kalau lari itu tidak harus menghadap kiblat. Nah, kalau menghadap kiblat sungai lebih repot toh. Nah, ya harus lari ke timur, ini ya terus masa harus lari ke timur. Mungkur kiblat no problem, tidak apa-apa. Allah tidak mempersulit. Ngaten. Kaharibin, nah ini contoh salat sidatul khauf seperti orang yang lari, melarikan diri harib niku. Melarikan diri min harikin, dari kebakaran. Nah, ya jadi Sunan Geseng nggak masalah. Walaupun kebakaran, no problem, dia tidak tahu kalau dia kebakaran kok. Mulanya akhir diarani Sunan Geseng Sunani. Nah, nih. Atau wasailin, lari dari kebanjiran, ini mulai akeh banjiran. Wasabuin, satu galak. Wahayatin, ular. Waktu tengah sholat kok ada ular, langsung mencolot saja lari. Yang penting tidak usah teriak-teriak. Orang jantan diam tapi kerja, orang cereh gak kerja tapi komentar aja. Bengok-bengok niku wong edok biasa ya. Wong cereh. Ah, di gak apa-apa ana ulo melayu pun teruskan aja. Diam. Ularnya akan takut. Betul. Wa min dainin. Wa hayatin wa min dain, atau lari dari dain, orang yang menghutangi. Karena kita tidak bisa membayar, belum bisa membayar, tidak ada bukti yang menunjukkan kita tidak memiliki sesuatu, dinyana sugihai. Akhirnya kita diketuk pintu satu sholat dengan membawa al-guju, debt collector, atau bawa polisi karena nggak bayar utang. Ini lari boleh. Saya bukan menyertakan polisi itu lari, enggak. Ini dalam masalah niki hukum fikih boleh lari. Tapi kalau situ ada polisi jangan lari, tembak. Nah, ini melarikan diri dari dain, dari apa ini enggak apa-apa semacam itu. Nomor loro, jadi dain daisar wa khaufi habsin, khawatir di penjara. Makanya dicari polisi nggak ketemu. Kemana nggak tahu. Keluarganya juga nggak tahu katanya. Mau orang nggak tahu kemana. Padahal si gawakno karo polisi gak kecek arep di apa itu namanya adili macem-macem betul. Nah, terus lari. Iku boleh salah sidatul khauf. Tapi entah itu salah sidatul khauf atau enggak itu nggak tahu. Kemana larinya nggak tahu. Wes. Nomor loro, adi satu karena tidak mampu, walaupun sholat fardu. Kedua sholat sunat. Waktu perjalanan, waktu orang yang biasa melakukan sholat sunat dan menuju pada tempat yang jauh sekira tidak mendengarkan suara azan, atau tempat yang ketika dia sudah bisa dikosor sholat, berarti keluar dari daerah kita. Sambong wis tekan Talun, apa itu timurna Sambong iki apa jenenge? Melok Talun. Tumpang. Nah, itu Tumpang melok Talun.
alias jebloki, sik kok toetan jeblok ini. Ya tumpang itu semelok talun itu boleh panjenengan nang tumpang salat sunat dengan naik kendaraan. Aduh, masya Allah nih. Nah, kenapa kok diperbolehkan? Betapa pentingnya sholat sunat sehingga para sahabat walaupun toh banyak pekerjaan yang rapat, dia tetap sempat karena boleh dilakukan walaupun tidak di rumah, yaitu dengan naik kendaraan dengan menuju pada atau menghadap pada arah tujuan. Tapi maksud arah tujuan ini arah yang dituju ini bukan berarti kalau misalnya akan ke Kanigoro kemudian akan ke Ludoyo terus di sini harus menghadap ke selatan toh enggak. Ya waktu ke barat ya ke barat gitu loh. Yang dikehendaki itu arah tujuan ketika berjalan itu aja. Ini saking pentingnya, saking sekopet repot apapun dia tetap sholat sunat. Tapi karena tidak bisa dengan aman, yo sholat dengan waktu kendaraan. Nah, kalau kita nggak perlu sholat di kendaraan, kenapa? Waktunya banyak. Malah dikendorok TV gawe sembarang barang, mah. Lihat dulu. Sing bagus kita sholat niku. Lagi Dadi niku saking kuwate sahabat dan dalam melakukan kesunatan ini kaya ngoten niku. Hebati. Masya Allah wes. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fa'tu min haitsu amarakumullah. Nafrin safarin mubahin, tapi perginya yang mubah loh. Kalau untuk adu ayam, sambung ayam nggak sah. Karena itu termasuk dispensasi. Dispensasi tidak bisa hubungan dengan maksiat. Dispensasi tidak bisa hubungan dengan syak, mamang. Jadi dispensasi tidak ada hubungan dengan mamang. Al-rukhas latunatu bil asi, ar-rukhas latunatu bisyaki. Mamang tidak bisa dijangkau. Mamang atau nopo fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum farijalan, jalan kaki atau bulan atau naik kendaraan. Kita bisa nih. Sama narep nang Salapura karo nggawa mobil. Langsung karo sali sunnatan dukhar kata lillahi ta'ala. Allahu akbar, tetap konsentrasi jalan. Mulai saat tapi hatinya menghadap kepada Allah. Niku saged. Boleh ngoten niku. Belum pernah kan? Nah, belum pernah. Karena tidak naik kendaraan pun waktunya turah. Permasalahannya bukan karena tidak sempat, tapi karena memang nekat untuk meninggalkan, tidak melaksanakan, ngoten lho. Wis, disambung ayam tidak boleh. Terus apa lagi? Adu doro juga nggak boleh. Jadi yang penting nafrin saparin mubahin nikosidihi, mubah menurut yang menyengaja, yang nyetir. Faya jusu maka nak erko disembah kali mayat, faya jusu pa naflu rakiban kali numpak. Wa maksian lalu magu, cuman kelemahannya karena melampaui itu bisa, tidak boleh rukuk dan sujud di isyarai aja, harus dilakukan dengan sempurna. Wah, itu waktunya berdiri
dia berjalan. Tapi kalau al-qasana am yusaratu ayakuna apa maksadu kosota yaksidu maksiduku nggon tujuane wong kala masafatin layas mau kang ora den drungu apa tidak min baradi saking negarane wong. Jadi tidak wajib melakukan sholat khauf. Tidak boleh melakukan, bukan tidak wajib saja, tidak boleh melakukan sholat tidak menghadap kiblat walaupun sholat sunat kalau menuju tempat yang dekat, tidak boleh. Lah, pantesannya tidak mendengarkan azan al-muqarrarah yang ditetapkan dalam dalam bab Jumat. Wa kharaja bil mubah safar maksiat. Kalau pergi untuk maksiat seperti sambung ayam, remi dumeni utuk, ini. Pergi membawa utuk, enggak tahu perlu kesobrukan digawa kemana ini. Padahal tidak ada yang sugih sama sekali. Nggawa utuk, itu tidak boleh. Ngosor sholat tidak boleh meninggalkan kiblat. Tapi cara aku serasa dilarang. Di Paris dispensasi juga nggak pernah dilakukan. Sambung ayam, kamu sudah nggak apa-apa itu, nggak tandang ya aneh. Makanya dispensasi berikan saja kepada orang yang membutuhkan. Dia tidak butuh kok. Ini gitu. Wa kharaja bil masafar maksiat para juzu tarkulibrat bin nafli. Dalam pepergian salat sunat tak boleh karena memang perginya untuk maksiat. Jadi kemang sambung ayam totoan. Kalau biasanya usum milian lurah pulang dari mana-mana datang hanya karena totoan. Menunggu ya di luar Jawa bareng ya krungu loh ya. Wah, persatuannya dan hebat. Karenanya bagi abik orang yang melarikan diri puri bahasanya ini, bahasa Inggrisnya puri. Tidak boleh, tidak boleh sholat mendapat dispensasi tidak menghadap kiblat. Bagi orang yang puri minggat wa musafirin alai dainun, orang yang melepaskan tanggung jawab, punya orang tua harus dibantunya malah ditinggal pergi. Tidak boleh ngosor sholat, tidak boleh meninggalkan kiblat. Kenapa? Kamu punya tanggung jawab. Wa musafirin alai dainun, mempunyai hutang. Qadirun alai, yang mampu untuk membayar tapi tanpa mendapat izin terus diam-diam melarikan diri. Kabur. Nah, apik tadi maknane minggat, nomor loro maknane apa, Bang? Purik. Nah, nomor telu kabur. Nah, ini di mana nih apik itu adalah kabur. Kabur salah satu ini ngoten. Bigari izni wada ini tanpa mendapat izin yang memberi utang. Wayajibu ala masin,
bagi orang yang wajibulan wajib apa alamase ning atase wong kang lumaku sikil apa itmam rukuin sujudin. Tapi kalau salat sunat tadi dilakukan dengan berjalan kaki, ketika sujud dan rukuk harus disempurnakan, harus rukuk dan sujud. Wah, itu najis. Siapa yang bilang najis ini orang? Ya jangan di tempat yang najis. Nah, di lemah tidak apa-apa, di aspal, tapi jangan di tengah jalan tabrak we. Wajib menyempurnakan dikarenakan apa? Mudah. Tapi kalau orang yang naik kendaraan enggak. Wa ala raqibin imaun bima. Kalau di dalam orang yang naik kendaraan harus isyarat saja rukuknya dan sujudnya. Allahu akbar. Demi Allah liman hamidah. Allahu akbar. Cukup. Tapi kalau kudu ngelirik ngarep. Gak ngelirik ngarep jor umurane. Ngoten. Karena gampang. Wastiqbalul fima fit taharum. Dan wajib menghadap ketika waktu rukuk dan sujud tadi. Berarti boleh berjalan hanya ketika giliran iktidal dan giringan duduk. Boleh wae giliran iktidal jalan. Terus baru rukuk apa sujud 1 2 terus berdiri berjalan lagi. Jadi pada waktu berdiri boleh berjalan. Wa fi taharrum. Jadi kalau para perjalan kaki takbiratul ihram menghadap kiblat, rukuk menghadap, ketika rukuk dan sujud menghadap kiblat. Ngoten. Wa julusun bana sajdatain, ketika duduk di antara dua sujud ya harus menghadap kiblat. Fala yamsi illa fil qiyam wal itidal, maka fala yamsi maka aja lumaku sapa wong illa fil qiyam wal itidal, kecuali gilirannya itidal, gilirannya berdiri boleh berjalan. Wa tasyahud wa salam, dan ketika waktu tasyahud dan salam. Wa yakrumulan haram apa inkhirafuhu. Dawa tani. Nggih begini kemawon. Nah, nanti kalau diperpanjang yang satu gak kumanan. Oke, kalau ada yang ditanyakan. Oke. Batas telinga di mana? Nggih. Apa niku yang masuk di luar? Ini yang biasanya panjenengan keliru di atus plek-plek enggak diginikan. Ini enggak sah itu nanti. Karena ini anggota luar yang harus kedatangan air. Makanya sebelum mandi dengan keseluruhan, kesunatan diperhatikan lempitan. Ini kan barang lempit nih. Ini harus didahulukan. Terus kedua kili, ini juga bahaya. Kadang kita mandi plek-plek gak terasa, kiliknya yang tertindak kena bas. Nah, kalau kita berpuasa apa kesunatan, tetap kewajiban dibasuh, bukan di dalamnya, itu luarnya saja yang dibasuhi. Nah, bukan kalau yang kalau yang batal kan sampai masuk. Kalau ternyata masuk apabila mandi wajib dan tidak selulup, nggak apa-apa. Tapi kalau mandi yang tidak wajib batal karena nadir, atau mandi wajib tapi selulup. Nah, selulup niku silem. Ini kan nggak disunatkan mandi dengan silem. Itu membatalkan. Kalau tidak ada silem, mandinya dengan blojok dan mandi yang diwajibkan atau kesunatan nggak batal. Kalau sudah terjadi, kenapa?
Karena ketika syariat mengizini berarti ridha dengan akibat. Aridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Seperti halnya disunatkan untuk memasukkan air pada hidung. Nah, dalam istimsak. Lah, aku pada mulut, kalau di situ tidak mubalaghah, kemudian sampai kebablasan, syariat bertanggung jawab, gak batal. Kumur kebablasan, belek, gak masalah. Asalkan tidak mubalaghah. Yang mubalaghah, kok mlebu kludik, batal malah. Ngoten lho. Nah, ini gak gegabah sing penting. Gitu terus.